Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Pak Hema. Selamat malam, Mbak Dila dan teman-teman semua. Terima kasih, teman-teman, sudah hadir malam ini. Sekalian pula kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak untuk seluruh teman-teman yang merayakan. Kita memperingatinya kemarin ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Dan semoga semua teman-teman malam ini dalam keadaan baik. Dan topik latihan kita hari ini adalah bersahabat dengan perubahan. Kita akan dipandu oleh Pak Hema, Practice Leader Tergar Indonesia. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Dan saya akan pandu ya. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Malam ini saya akan memandu latihan meditasi pembuka. Mungkin sekitar 12-15 menit, ini terutama bagi teman-teman yang sedang mengerjakan PR JO 1. Mari teman-teman kita siapkan tubuh dan batin kita untuk hadir penuh saat ini di sini. Kita persiapkan tubuh, kuncinya hanya 2. Tulang belakang tegak, tapi badan tetap rileks. Yang duduk di kursi, kedua kaki bisa menjejak ke lantai. Yang duduk di bantal meditasi bisa dalam posisi bersila, atau bagi yang bisa dalam posisi lotus. Kedua tangan bisa diletakkan di pangkuan, atau saling bertemu seperti ini, dan mempertemukan kedua ibu jari, lalu letakkan di bawah pusar. Ketika meditasi, mata boleh dibuka atau dipejamkan, tapi bagi teman-teman yang menutup mata, kalau nanti badannya mulai goyang-goyang sendiri, atau tiba-tiba lihat cahaya-cahaya, langsung buka matanya, tapi bisa terus ikut meditasi. Sekarang, kita tarik nafas lewat hidung, lalu buang lewat mulut. Saya contohkan dulu ya, seperti ini. Bisa? Kita lakukan sama-sama sebanyak 3 kali. Kita duduk bersama tubuh dan batin. Batin tahu kalau kita sedang duduk. Kita akan lakukan body screening secara cepat. Sadari bagian kepala. Wajah, leher,
bahu, dada, area torso, area pinggang, pinggul, bokong yang menekan ke kursi atau bantal meditasi, kedua paha, tungkai, kedua telapak kaki. Sekarang kita beristirahat apa adanya. Amati apapun yang datang dalam ruang kesadaran Anda. Kalau sudah ada pikiran, amati saja pikirannya. Kalau ada emosi atau sensasi di tubuh, sadari saja. Beristirahat dalam kesadaran. Apapun yang hadir tidak perlu diblok, tidak perlu diubah, sadari saja. Sekarang kita akan mengamati suara. Saya akan membunyikan berbagai suara. Sadari suara apapun yang Anda dengar. Sadari suara. Tidak usah dianalisis, hanya sadari. Connect dengan kesadaran Anda.
Masih sadari suara. Jika ada sensasi di tubuh Anda, sadari di mana sensasi itu. Apakah di dada? Apakah di kepala? Sadari sensasinya ketika Anda mendengar suara. Jika tidak ada sensasi, it's okay. Connect dengan kesadaran yang tahu ada suara. Siapa yang tahu ada suara? Sadari suara. Masih menyadari suara. Tidak perlu dianalisis, tidak perlu diberi label, sadari saja. Masih menyadari suara. Suara datang dan pergi, pikiran, emosi, sensasi datang dan pergi, kesadaran stay. Connect dengan kesadaran.
Sekarang kita kembali beristirahat apa adanya. Kita menjadi ruang bagi semua fenomena yang datang dan pergi. Bagi yang menutup mata, pelan-pelan mata bisa dibuka. Tidak perlu lagi meditasi, tapi juga tidak hanyut. Beristirahat apa adanya. Sadar saja. Ya, meditasi selesai. Mungkin tadi sekitar 15 menit ya. Baik, berikutnya saya undang Pak Hema untuk membawa sesi selanjutnya. Silakan Pak Hema, sebentar ya, saya spotlight dulu. Oke, terima kasih Mbak Dila. Mbak Dila, apakah bisa terlihat gambar saya bisa terlihat dengan jelas? Jelas, Pak. Oke, suara? Oke, jelas. Oke, terima kasih Mbak Dila. Baik teman-teman, selamat malam dan sekali lagi selamat memperingati atau merayakan Hari Trisuci Waisak ya. Semoga semua makhluk, semoga semua kita berbahagia, memperoleh sebab-sebab kebahagiaan, terbebas dari penderitaan, dan terbebas dari sebab-sebab penderitaan. Oke, teman-teman, malam hari ini kita akan bahas satu topik, yaitu bersahabat dengan perubahan. Nah, mengapa sih kita perlu bersahabat dengan perubahan? Ya, apakah memang perlu atau sebetulnya tidak perlu? Nah, kita akan lihat sama-sama nih. Ya. Oke. Perubahan sendiri itu kan kita ketahui bahwa perubahan itu pasti ya. Segala sesuatu itu kan pasti berubah. Oke. Perubahan sendiri itu ada yang kita ingin, ada yang kita mau untuk berubah, ada yang juga tidak kita ingin berubah. Perubahan sendiri itu sebetulnya juga merupakan contohnya misalkan kalau perubahan itu dari kita lahir, terus kemudian kita tua, terus sakit, kemudian meninggal, dan itu adalah penderitaan. Ya. Jadi perubahan itu sendiri adalah penderitaan. Nah, tetapi ada juga penderitaan yang disebabkan oleh perubahan. Ya, kalau yang tadi saya sebutkan dari lahir, terus kemudian tua, sakit, mati, itu karena sebuah proses, gitu ya. Jadi penderitaan karena penderitaan. Nah, terus ada juga penderitaan karena perubahan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, ya. Penderitaan yang karena perubahan itu sebetulnya lebih disebabkan karena keinginan kita itu untuk mencengkram. Jadi ini lebih kepada ada sesuatu yang kita suka, ada sesuatu yang menurut kita itu menyenangkan,
terus kemudian memuaskan gitu ya. Contoh misalkan taruhlah pada saat kita tuh punya usia yang masih remaja menjelang dewasa, ya sekitar usia 17-18 begitu ya. Itu kan kulit wajah kita tuh masih kenceng, terus kemudian wajah kita itu masih kelihatan, kalau yang laki kelihatan ketampanannya, terus kemudian kalau yang wanita itu atau cewek lebih kelihatan paras ayunya, dan itu membuat banyak daya tarik. Ketika kita menjadi magnet bagi yang lain, kita tidak ingin hal itu segera berubah. Kita ingin mempertahankannya. Jadi kalau kita terjadi perubahan pada tubuh kita, itu sudah membuat kita tuh jadi merasa tidak nyaman. Ya. Muncullah ketidakpuasan. Dan disitulah penderitaan muncul. Oke. Nah, tapi di sini teman-teman, bahwa kalau kita tidak terjerembab gitu ya pada perubahan itu sendiri, kita tidak mencengkram pada perubahan itu sendiri, namun kita lebih memanfaatkan perubahan itu atau menggunakan perubahan itu sebagai sebuah pendukung atau support buat kita untuk lebih mengenal kualitas dasar diri kita, maka perubahan itu sendiri menjadi sesuatu yang sangat mendukung. Jadi di sini kita pandai-pandai saja memanfaatkan atau menyikapi perubahan itu. Oke. Jadi kalau kita keliru dalam memandang perubahan, maka memang akan mengakibatkan kita menjadi menderita. Tapi kalau kita itu dengan bijaksana bisa menyikapi perubahan itu dengan benar dan baik, maka perubahan sendiri itu sebetulnya sesuatu yang sangat tepat buat kita untuk memperoleh kebijaksanaan atau mengenali kesadaran. Ya. Nah, pada malam hari ini fokus kita itu memanfaatkan atau menggunakan kesadaran untuk mengenali kesadaran diri kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada satu tulisan yang ditulis oleh guru kita yang Mingyur Rinpoche yang mengatakan bahwa kita tidak bisa memutar balik kehidupan kita hingga ke titik awal atau mempercepatnya ke sebuah tempat di masa depannya. Jadi di sini jelas bahwa perubahan itu nyata, terus kemudian kita nggak mungkin tidak ingin berubah sehingga kita itu mau memutar balik, kita kembali ke masa lalu, masa-masa yang menurut kita memuaskan, itu sudah tidak mungkin, ya. Atau ketika kita berada pada kondisi yang tidak menyenangkan, kita ingin cepat-cepat supaya kita melewati kondisi tersebut. Nah, itu tidak bisa kita lakukan. Tetapi, ya di sini dikatakan bahwa tetapi kita bisa belajar untuk menerima ketidakkekalan, bersahabat dengannya, dan bahkan mulai mempertimbangkan kemungkinan perubahan sebagai sejenis pengawal mental dan emosional. Di sini kita bisa pahami bahwa kita bisa memanfaatkan nih, menggunakan perubahan itu sebagai sejenis pengawal mental dan emosional. Maksudnya apa? Mental di sini kan pikirannya, dan emosional itu adalah perasaan kita, itu adalah batin kita. Kita sendiri tahu bahwa kalau kita ini terhanyut oleh pikiran kita, kalau kita terbawa oleh pikiran kita, maka itu akan membuat kita jadi bermasalah dan menderita. Atau terhanyut atau terseret dengan arus perasaan kita. Itu juga akan membuat kita tuh menjadi menderita. Jadi di sini perubahan bisa kita gunakan sebagai sejenis pengawal mental
dan emosional. Nah, maksudnya gimana di sini? Maksudnya adalah memanfaatkan perubahan, nantinya itu kita akan sama-sama latihan ya, sebagai satu pendukung, sebuah pendukung atau support untuk mengenali kesadaran ya, yang merupakan hakikat sejati diri kita. Jadi awareness itu sendiri. Nah, teman-teman, saya ada satu slide di sini. Kalau Anda lihat ya, slide ini, taruhlah, oke. Nah, kalau saya hilangkan tulisan tadi, maka apa yang Anda lihat? Ada bidang biru dan ya bidang biru yang ya kita tidak melihat yang lain gitu ya. Jadi kita tidak ya ini kalau bayangkan aja ini sebuah langit gitu ya, sebuah langit yang full biru. Maka kita tidak bisa mengenali biru itu sendiri atau mengenali langit itu sendiri. Karena ya tidak ada sesuatu gitu ya. Bukan apa? Kita kesulitan untuk mengatakan ini apa gitu ya. Ini apa? Tapi begitu kemudian begitu ada tulisannya, maka kita baru bisa mengetahui atau mengenal ini sebagai latar. Jadi yang bidang biru ini sebagai latarnya. Kenapa kita bisa tahu? Ya karena ada tulisannya ini. Nah, coba aja ya, misalkan nih ya, saya hilangkan nih, ya ini saya hilangkan. Nah, ini kita juga tidak bisa melihat apa-apa kan? Tapi karena ada maka di sini kita bisa mengenal langit, kalau kita ibaratkan bidang biru ini adalah langit, itu karena ada tulisan ini, atau kalau di langit, kita bisa mengenal langit, itu kalau ada benda-benda langitnya. Akan lebih mudah. Ya. Nah, dikatakan bahwa kesadaran atau awareness di sini itu seperti langit. Jadi dengan kita mau mengenal, kalau kita mau mengenal kesadaran, lebih bisa tahu tentang kesadaran yang merupakan hakikat sejati diri kita, yang merupakan kualitas baik diri kita, maka dengan support, dengan dukungan dari objek, di sini kita akan menggunakan perubahan, ya perubahan itu sebagai objeknya, maka kita akan bisa mengenali kualitas baik kita yang namanya kesadaran. Ketimbang daripada kita fokus pada kesadarannya itu sendiri. Fokus pada perubahan atau melekat pada perubahan itu sendiri. Jadi ketimbang kita terseret atau terhanyut oleh perubahan tersebut, maka kita bisa bersikap atau mengambil sikap memanfaatkan, menggunakan perubahan itu untuk mengenali kualitas baik kita yang namanya kesadaran tadi. Ya. Nah, seperti yang mungkin teman-teman juga sudah sering ya mendengar bahwa memangnya untuk apa sih kita mengenali kesadaran itu, gitu ya? Kok seringkali dikatakan, disebutkan kita perlu penting untuk mengenali kesadaran, ya kesadaran diri kita. Nah, dikatakan bahwa kesadaran itu kan ibarat harta yang sangat bernilai, ya sangat tinggi nilainya yang kita miliki, yang sudah kita miliki, tetapi karena kita tidak mengenalinya harta tersebut yang sudah kita miliki itu, maka kita itu merasa miskin, gitu ya. Padahal kita ini punya harta tersebut yang tak ternilai harganya, tak ternilai, ya. Tetapi kita tidak mengenali atau tidak tahu, kalau kita tidak menyadari kalau kita itu punya
harta tersebut. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kita menganggap diri kita itu miskin, gitu ya. Nah, tapi kalau kita tahu bahwa kita itu punya harta di dalam diri kita, harta karun yang punya di dalam diri kita yang dinamakan atau bernama kesadaran tersebut, maka ya satu di antaranya kita akan ya yang kita alami seperti ketenangan, ya kedamaian itu yang akan kita dapatkan. Oke, nah teman-teman saya bacakan gitu ya bahwa kenapa kita perlu untuk mengenali kesadaran diri kita, gitu ya. Saya akan bacakan nih, ya, bahwa di momen ini saya ambil dari buku Kebijaksanaan yang Membahagiakan di halaman 186. Di momen ketika kita berhenti sejenak dan menjadi sadar, kita membuka diri kita tidak hanya terhadap kemungkinan untuk melampaui konsep. Ya, konsep itu pikiran. Jadi kalau kita itu terjebak pada pikiran, masalahnya itu kita akan menderita. Kita kemungkinan untuk melampaui konsep, emosi, dan respon sensasi fisik. Tetapi juga untuk merespon setiap kejadian dengan segar sebagaimana adanya. Itu ketika kita berhenti sejenak dan menjadi sadar. Itu baru bisa terjadi ketika kita berhenti sejenak dan menjadi sadar, kita membuka diri kita tidak hanya terhadap kemungkinan untuk melampaui konsep, emosi, dan respon sensasi fisik, tetapi juga untuk merespon setiap kejadian dengan segar sebagaimana adanya. Ya, itu manfaatnya kalau kita mengenali kesadaran kita. Sekali lagi, kita di sini pada topik ini kita akan gunakan nih perubahan yang memang sudah merupakan pada hakikat dari hukum alam ini menjadi satu pendukung buat kita untuk mengenali kesadaran. Jadi ceritanya itu kita memanfaatkan ya. Kesadaran sederhana ini adalah sebuah ungkapan kejernihan dasariah, ya. Kemampuan untuk melihat dan mengenali apa yang sedang kita lihat tanpa terikat pada konsep apapun atau tanpa mengaburkan pandangan kita. Jadi kalau kita misalkan melihat sesuatu, terus kemudian kita itu dipengaruhi oleh konsep, maka yang terjadi adalah kita seringkali menjadi salah paham, salah persepsi, terjadi adanya suka, tidak suka, itulah yang menyebabkan kita menjadi menderita. Oke, nah, jadi kita akan gunakan perubahan sebagai pendukung objek untuk mengenali kesadaran kita. Ya, melihat perubahan itu sebagaimana adanya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan pada sesi yang pertama latihan ini kita akan gunakan yang paling gampang, ya, nafas. Nah, nafas itu kan ada nafas masuk, ada nafas keluar, ya. Tidak ada nafas masuk terus nggak keluar-keluar, kan enggak. Jadi ada masuk, keluar, masuk, keluar. Jadi kita nanti akan cuman sekedar mengamati saja, menyadari saja ada masuk, ada keluar. Itulah perubahan. Jadi kita mengamati perubahan apa adanya tanpa kita menjudge. Oke, kita sekarang akan berlatih bagaimana ya seperti biasa kita akan lakukan latihan ini kurang lebih antara 8-10 menitan. Oke, saya mengundang teman-teman untuk menyiapkan postur meditasinya. Kita gunakan perubahan yang terjadi pada diri kita sebagai pendukung untuk mengenali kesadaran. Oke, sekarang
Tegak luruskan tulang punggung dan rileks. Jikalau belum bisa rileks, izinkan diri Anda untuk tidak bisa rileks. Karena dengan demikian, dengan mengizinkan, maka tubuh Anda sudah rileks. Pejamkan mata secara perlahan dan lembut. Tarik nafas melalui hidung, tarik nafas panjang melalui hidung, tahan beberapa saat, lepaskan lewat mulut. Kita mulai. Bernafas secara bawa kesadaran, menyadari nafas yang masuk dan keluar. Anda bisa menyadarinya melalui kedua lubang hidung, ada sebuah rasa sensasi di situ. Anda juga bisa menyadari nafas masuk dan keluar melalui kembang kempisnya otot dada. Sadari saja gerakan otot dada Anda, tidak perlu diatur. Sadari gerakan secara alami. Kadangkala nafas Anda bisa panjang, kadangkala pendek. Kadang cepat, kadang lambat. Kadang kasar,
kadang halus. Anda tidak perlu mengaturnya. Kita bisa mengenali kesadaran kita melalui proses alami. Proses perubahan masuk, keluar, panjang, pendek, kasar, lembut, kita juga bisa menyadari perubahan ini, perubahan nafas masuk dan keluar pada dinding perut. Kita gunakan fenomena perubahan ini untuk kita mengenali kesadaran diri kita, kualitas hakiki diri kita. Oke, sekarang kita bawa kesadaran diri kita menyadari perubahan ini melalui detak jantung. Kita bawa kesadaran menyadari sensasi detak jantung yang ada di dada. Atau juga bisa menyadari detak jantung melalui suara di telinga kita.
mengenali kesadaran, melalui fenomena perubahan detak jantung. Oke, sekarang Anda juga boleh meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita manfaatkan detak jantung ini untuk mengenali kesadaran. Akan kembali ke pangkuan lutut. Oke, sekarang kita lepaskan objek detak jantung. Kita istirahatkan batin kita di dalam kesadaran yang apa adanya. Kita tidak perlu lagi bermeditasi, namun juga tidak lost. Tidak melamun, tidak berhanyut. Tidak bermeditasi, tetapi tidak hanyut. Oke, perlahan-lahan sekarang kita buka mata kita dengan lembut. Oke, cukup. Ya. Bagaimana teman-teman pengalamannya? Ya, jadi intinya adalah ketimbang kita terjerembab di dalam perubahan, ya, kita nggak suka, misalkan yang tidak suka perubahan, ya, atau kita terhanyut dalam perubahan, maka kita sebetulnya bisa memanfaatkan. Karena perubahan itu kan pasti dan setiap saat terjadi, ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan sebagai pendukung kita untuk mengenali kualitas baik kita yang namanya kesadaran. Ya, jadi dengan kita bisa mengenali kesadaran diri kita, atau kita berada pada pengenalan kesadaran diri kita berada di luar fenomena atau berada di luar pengaruh dari mental kita, emosional kita, sensasi kita yang seringkali bisa mengecoh diri kita untuk
setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, itu kan fenomena kehidupannya yang akhirnya menjebak kita pada sebuah penderitaan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, atau diskusi, atau mau sharing silakan. Teman-teman bisa raise hand ya, nanti saya unmute, bisa sharing, tadi kata Pak Hema, bisa bertanya juga, atau bisa juga lewat kolom chat. Silakan ya. Oke, jikalau tidak ada, kita akan sekarang melihat perubahan pada pikiran, ya, pikiran atau emosi, ya. Pikiran dan emosi kita ini kan juga berubah, ya. Maka kita lihat aja, amati saja perubahan pikiran dan emosi kita itu, dan di situ kita akan lebih mengenali atau akan mengenali kualitas baik kita yang bernama kesadaran itu. Oke, kita latihan lagi ya. Baik teman-teman, siapkan postur meditasinya. Tegak luruskan tulang punggung, relax. Kita akan tarik nafas panjang melalui hidung, lepas lewat mulut, dan kemudian secara bersamaan kita pejamkan mata secara perlahan. Oke, kita mulai. Bernafas seperti biasa. Kita beristirahat. Batin kita beristirahat pada kesadaran yang apa adanya. Kita bisa menyadari jikalau ada gerakan pikiran yang muncul, bertahan dan pergi. Kita cukup menyadari fenomena itu saja, tanpa perlu terhanyut. Namun kalau tidak ada pun, batin beristirahat pada kesadaran yang apa adanya.
Pikiran bisa berupa image-image, gambar-gambar. Bisa juga berupa chatter, suara-suara di dalam kepala. Pikiran bisa muncul, terpicu dari apapun yang ada di sekitar. Kita bisa memanfaatkan itu untuk melihat perubahan pikiran muncul. Semuanya itu bisa terjadi di dalam kesadaran. Disitulah kita mengenal kesadaran kita. Pikiran hanyalah objek. Mengenal kesadaran, kualitas hakiki kita itulah yang kita. Jadi bukanlah hal yang masalah jikalau ada pikiran yang datang pergi silih berubah, karena kita bisa dari hal-hal itu kita bisa mengenali kesadaran kita. Karena semua bisa terjadi karena adanya kesadaran. Seperti bisa terjadi awan karena adanya langit. Kita juga bisa menggunakan emosi, perasaan nyaman, tidak nyaman, yang silih berganti, datang, pergi, berganti. Perubahan itulah yang kita
gunakan untuk mengenali kesadaran kita. Karena adanya kesadaran, maka terjadi perubahan. Kita bisa ada perubahan. Jikalau tidak terjadi apa-apa, tidak ada pikiran yang hadir, atau emosi yang hadir, kita beristirahat dalam kesadaran yang apa adanya. Oke. Sekarang kita tidak meditasi, namun tidak close. Kita bisa membuka kita secara perlahan dan lembut. Oke, cukup. Ya, oke. Pas waktunya juga habis ini. Oke teman-teman, saya berterima kasih sekali atas kehadiran teman-teman untuk berlatih bersama, karena ini memberikan satu api semangat ya, api semangat kebersamaan, berlatih dan energi yang positif. Oke, saya akan minta tolong Mbak Dila untuk penutupnya dengan membacakan aspirasi penutup. Terima kasih banyak Pak Hema, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf tadi kita tidak ada sesi pertanyaan karena waktunya memang sangat terbatas. Semoga lain waktu bisa kita bahas ya teman-teman. Sebelum kita tutup latihan, mari sama-sama kita dedikasikan seluruh kebaikan dari latihan ini, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk kebaikan semua makhluk. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka mancar dari dalam. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Selamat malam. Terima kasih. Bye Pak Hema. Makasih. Ya, selamat malam. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih semua teman-teman. Juliap. Oke, selamat malam Pak Hema. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Dila. Selamat malam. Salam sehat. Iya, salam sehat. Oke, teman-teman, saya pamit duluan ya, karena juga ada acara lanjutan. Oke, selamat malam. Terima kasih.